Mungkin di antara kalian sudah cukup familiar dengan sosok yang satu ini. Ya, dia adalah Frankenstein. Singkatnya, Frankenstein adalah sesosok makhluk eksperimen ciptaan ilmuwan yang berasal dari gabungan beberapa bagian organ tubuh manusia yang sudah meninggal, lalu dihidupkan kembali dengan menggunakan bantuan arus listrik. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Pada awalnya, kisah dari Frankenstein ini muncul dalam sebuah novel yang berjudul Frankenstein pada tahun 1818 karya Mary Shelley. Lalu di tahun 1931, seorang sutradara asal Inggris bernama James Whale mengadaptasinya ke dalam bentuk film. Dan akhirnya, kisah dari Frankenstein ini menjadi semakin populer, khususnya di benua Eropa. Namun, apa jadinya jika ternyata kisah eksperimen dari Frankenstein ini memang pernah ada dan dilakukan oleh para ilmuwan di dalam dunia nyata, bahkan sudah dilakukan jauh dari sebelum terkenalnya kisah Frankenstein ini? Ya, eksperimen tersebut bernama galvanism atau galvanisme. Apa sebenarnya tujuan dari eksperimen tersebut? Siapa orang yang menciptakannya? Dan apakah eksperimen ini berhasil dalam praktiknya? Untuk pembahasan lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Galvanism atau galvanisme adalah sebuah eksperimen kontemporer yang dilakukan pada sekitar abad ke-18 di Eropa. Pada abad itu, orang-orang di benua Eropa memang sedang menjadi yang paling dielulukan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Hal tersebut karena pola pikir orang-orang di sana sudah mulai maju. Dalam melihat dan melakukan sesuatu, mereka lebih menggunakan logika dibandingkan percaya dengan tahayul atau ramalan. Mereka sadar bahwa masih ada banyak yang bisa dipelajari mengenai ilmu terkait alam semesta ini dibandingkan harus selalu percaya dengan mitos atau hal-hal yang tidak pasti kebenarannya. Lebih rinci lagi, pada akhirnya hal itu membawa mereka ke dalam rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap objek manusia. Karena rasa penasaran yang tinggi tersebut, mereka sampai menganggap kalau manusia itu layaknya sebuah mesin yang dapat hidup dan bergerak. Mereka menyamai bagian organ-organ tubuh pada manusia sebagai alat penggeraknya, seperti misalnya jantung, ginjal, otak, dan lainnya. Kembali ke abad 18, pada saat itu juga di Eropa sedang marak terjadi kasus mengenai orang meninggal karena tenggelam. Di abad itu juga mendiagnosa kematian seseorang cukup sulit dilakukan karena terbatasnya ilmu pengetahuan dan alat-alatnya. Jadi dari banyaknya kasus orang tenggelam, sebenarnya masih ada beberapa dari mereka yang masih berpeluang untuk hidup. Akhirnya banyak timbul perdebatan mengenai hal tersebut, termasuk mengenai mati suri. Pada tahun 1774, didirikanlah Royal Human Society. Awalnya tempat ini bernama Society for the Recovery Person Apparently Drowned. Di tempat ini tersedia jasa untuk menghidupkan orang-orang yang meninggal karena tenggelam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dokter dan petugas medis di tempat ini juga sebenarnya merasa kesulitan dalam mendiagnosa kematian seseorang karena tenggelam. Orang-orang pada saat itu juga menjadi paranoid akan hal tersebut, karena mereka takut kalau dokter atau petugas medis itu akan melakukan kesalahan dalam mendiagnosa. Mereka takut jika suatu saat mereka tenggelam dan sebenarnya masih hidup, namun dokter mendiagnosa bahwa mereka sudah mati. Persoalan ini semakin menjadi besar, hingga akhirnya sebuah solusi pun hadir. Jadi ada sebuah alternatif yang dimana jika ada seseorang yang dinyatakan meninggal dan dikubur, di atas peti orang tersebut akan diberikan sebuah lonceng yang diikatkan oleh tali. Jika orang tersebut memang masih hidup, ia akan menarik tali dan membunyikan lonceng untuk memberi kode kalau dirinya masih hidup dan siap untuk digali kembali.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penemuan dan inovasi baru yang muncul. Dari sekian banyak itu, ada salah satu yang paling fenomenal, yaitu listrik. Pada tahun 1780, seorang fisikawan sekaligus dokter dari Italia bernama Luigi Galvani melakukan eksperimen dengan menyetrum kaki katak yang sudah mati. Secara mengejutkan, kaki katak tersebut mampu bergerak. Sejak itu, Galvani percaya bahwa setiap manusia memiliki percikan kehidupan atau sebuah peluang untuk dapat hidup kembali setelah mengalami kematian berkat aliran listrik tersebut. Luigi Galvani memiliki keponakan yang bernama Giovanni Aldini. Aldini sangat tertarik atas eksperimen pamannya itu, sampai ia membawanya pada tingkat yang lebih jauh lagi. Pada tahap ini, Aldini memberikan sebutan eksperimennya itu dengan nama galvanism atau galvanisme. Giovanni Aldini mulai melakukan eksperimennya dengan menggunakan objek kepala sapi dan domba yang sudah terpisah dari tubuhnya. Ia mengaliri aliran listrik pada objek tersebut, sampai akhirnya mata pada kepala sapi dan domba itu menjadi terbuka. Selain itu, mulutnya juga bergerak seolah-olah seperti hidup kembali. Melihat hal itu terjadi, pemikiran Aldini semakin jauh, sampai akhirnya ia sangat berambisi untuk menggunakan objek tubuh manusia. Aldini menganalogikan jika tubuh manusia layaknya sebuah mesin dan energi penggeraknya adalah listrik. Jadi, jika tubuh manusia diberi aliran listrik, maka ada kemungkinan akan bisa hidup kembali. Karena ambisinya tersebut, eksperimen galvanisme menjadi yang paling terkenal pada masa itu. Dampak lainnya dari eksperimen tersebut adalah ketika ada orang-orang yang mendapatkan hukuman mati, maka jasadnya akan dipakai untuk keperluan praktik ilmu bedah. Pada 18 Januari 1803, seorang pria bernama George Foster mendapatkan hukuman gantung karena sudah menghilangkan nyawa istri dan anaknya. Foster digantung di London, tepat di hadapan banyak orang. Setelah eksekusi dilakukan, jenazahnya langsung dibawa ke hadapan Aldini untuk coba dihidupkan kembali. Ajaibnya, otot-otot pada bagian wajah Foster ini meringis. Lalu kedua matanya juga terbuka. Namun sayangnya, Aldini tidak bisa menghidupkan kembali jantungnya walau sudah terpasang semua baterai. Jadi bisa dikatakan kalau eksperimennya tersebut gagal. Walau gagal, namun pada masa itu sebenarnya banyak orang yang menaruh harapan tinggi terhadap eksperimen Giovanni Aldini ini. Mereka berharap agar suatu saat mereka bisa kembali hidup bersama dengan orang tercinta untuk selamanya seumur hidup. Itu tadi pembahasan singkat mengenai eksperimen paling fenomenal pada masanya yang bernama galvanism atau galvanisme. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.